Santai malam ini ya. Lepas kerja tadi satu hari, bangun jam 6, tidak lembur, pulang jam 5, sampai rumah, sampai di mes, istirahat, makan, dan meluangkan waktu sedikit untuk bersandar di atas bantal dan kita sharing-sharing ya, kita bercerita. Oh ya, sebelumnya saya kenalkan diri dulu. Saya perkenalkan diri, nama saya Daud. Ya, saya sedang bekerja di sebuah perusahaan konstruksi dan saya dipercaya saat ini sebagai supervisor pembangunan di sebuah proyek yang terbilang cukup besar. Saya di tempat ini berada di sebuah mes dan kebetulan kamarnya cukup besar, ada 2 kasur dan saya hanya menempati 1 kasur ini. Oke, bla bla bla. Saya ingin bercerita di atas bantal ini sebelum kita mengakhiri hari ini. Saya ingin share tentang bagaimana kebaikan Tuhan buat saya, dan saya percaya kalau saya share ini, ya siapa tahu bisa memberkati yang mendengar, yang menonton, yang melihat tayangan ini. Dan saya rindu kawan-kawan, saudara-saudara yang mendengar, yang melihat tayangan ini bisa juga menikmati ketenangan di malam ini sebelum tidur. Ya, saya ingin bagi sedikit aja bahwa apapun keadaan kita, apapun situasi kita, ketahui bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, begitu mengasihi saya, dan begitu mengasihi Anda. Apapun keadaannya, apapun situasi, dan betapapun sulitnya, betapapun heningnya, sunyinya perasaan Anda, saya mau Anda tahu bahwa Tuhan Bapa di surga begitu menyayangi. Dan sebagai anak, kita selalu berada di dalam pantauannya. Bapa di surga selalu memantau kita. Dan yang perlu kita sadari dan ingat bahwa kita adalah anak Tuhan, anak Tuhan Yesus, yang oleh Dia sudah memberkati kita dengan kebenarannya, dengan mati di kayu salib. Dan kita menjadi orang benar di dalam Dia. Bapa di sorga selalu memperhatikan dan selalu peduli dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita gumulkan. Kalau ada kehilangan, ada rasa sakit, baik secara fisik maupun dalam jiwa, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi, dan saya percaya Tuhan sanggup dan mau menyembuhkan dan memulihkan keadaan kita semua. Dan ke depan setelah ini saya ingin share terus, saya ingin share selalu tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Oh ya, hari ini, tadi siang ketika saya sedang bekerja di lapangan dan ada satu pimpinan saya pulang dari cuti, mendekati saya dan dia memberikan sebuah amplop berwarna merah. Nah ya kan, kalau bulan ini kan 2 minggu yang lalu ya, 1 minggu lalu ya, tanggal 22 itu kan ada perayaan Imlek. Jadi pimpinanku ini dia pulang cuti untuk merayakan Imlek, dan dia kembali ke tempat kerja, dan siang tadi dia menemui saya di lapangan dan dia memberikan sebuah amplop ini, ya, amplop kecil.
Tapi orang sudah tahu ini apa ini amplop. Angpau. Nah, saya buka. Dia bilang sama saya, jangan dibuka di sini nanti kelihatan orang katanya. Oh ya oke. Oke bos, saya buka di rumah ya. Tapi tahu nggak saya buka di mana? Saya buka di kamar mandi kantor di lapangan. Saya lihat uang, wah ternyata duit. Tapi nggak usah saya sebut ya. Nggak usah saya sebut. Tapi intinya gini, kebaikan Tuhan tidak diukur dari pemberian seseorang. Tapi saya percaya bahwa kalau di Alkitab mengatakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, berarti Tuhan itu punya segala macam cara untuk kita diberkati. Ya, apakah itu dari perhatian orang? Ya, apakah itu dari kepedulian orang terhadap kita? Apapun bentuknya, bahkan sekecil apapun. Saya tidak melihat nilainya tadi ya, saya tidak memperhatikan nilai, tetapi yang saya tangkap adalah bagaimana dia yang memberikan angpau ini memikirkan saya. Oh ya, saya ingin memberkati Pak Daud. Ya, saya percaya ini pikirannya ya. Saya percaya dia tidak memperhatikan nilainya, tetapi perhatiannya, ya, rasa ingin menghargai saya sebagai bawahannya. Nah, bagi saya sebagai yang menerima angpau ini, dan saya melihatnya bahwa wow, dia memperhatikan saya, mengingat saya. Tetapi lebih jauh lagi yang saya lihat adalah bagaimana Tuhan peduli kepada saya. Bahkan itu seperti surprise kecil ya, kejutan-kejutan kecil. Saya tertarik ya, saya selalu tertarik dengan apa yang saya lihat ya. Misalnya tulisan-tulisan Cina ini ya. Ini kalau sepintas saya lihat, saya pakai Google Lens. Kalau yang ini itu kalau saya salah dikoreksi ya, kawan-kawan yang orang Chinese dikoreksi kalau saya salah ya. Yang tulisan ini itu artinya congratulations itu selamat lah, ucapan selamat. Dan yang ini yang bawah ini itu tulisan dalam bahasa Inggris itu tentang financial atau wealth atau apa ya, secara keuangan. Jadi saya percaya bahwa angpau ini merupakan doa dari sahabat saya atau pimpinan saya itu, dan yang isinya doanya adalah semoga kamu diberkati ya, berlimpah-limpah secara keuangan. Oke, saya menangkap dia mendoakan saya secara itu, supaya saya hidup berlimpah, sukses dalam pekerjaan. Ketika diberikan amanah pekerjaan, saya bisa melakukannya dengan baik. Tetapi yang saya lihat bahwa itu lebih jauh lagi, bahwa Tuhan peduli kepada saya. Tuhan mau dan rindu supaya saya itu diberkati berlimpah-limpah. Nah, saya percaya ya, kalau Anda mungkin diberikan sesuatu oleh kawan Anda, istri, suami, atau siapapun ya, mari kita mulai melihat bahwa setiap perlakuan yang baik dari orang itu adalah bagian dari mana Tuhan sedang memperhatikan Anda. Ya. Sudah pasti bahwa Tuhan tuh lebih tahu kebutuhan kita ya. Tadi malam saya merasa, ya tadi pagi juga saya merasa ya mungkin sedikit agak lonely ya. Ya kita kan manusia, perasaan kita seringkali naik turun. Ya. Mungkin saya sendiri di sini jadi seperti merasa sepi, dan saya secara tidak sadar saya merasa dalam tanda kutip perlu perhatian. Mungkin seperti itu ya. Tetapi dengan pemberian ini seolah-olah ada semacam sentilan di pundak saya bahwa oh ada yang perhatikan saya rupanya. Tetapi saya percaya Tuhan itu bisa memakai siapa saja dan apa saja untuk menyadarkan kita bahwa Tuhan begitu peduli, Tuhan begitu menyayangi kita, dan Tuhan senantiasa berada di pihak kita, dan Tuhan sepertinya ingin mengingatkan bahwa aku ada di tempatmu yang paling dekat. Bahkan dia berkata, aku ada di dalam. Sadarlah itu bahwa aku begitu mengasihimu. Itu kata-kata Tuhan ya, begitu luar biasa.
begitu luar biasa. Dan saya terus makin belajar bahwa apapun keadaan kita, baik pemberian ataupun tidak ada pemberian atau tidak diperhatikan orang, kita harus menyadari bahwa Tuhan begitu menyayangi kita, Tuhan begitu peduli, ya, Tuhan begitu mengasihi kita. Jadi jangan sampai kita tawar atau mengatakan biasa aja Tuhan itu. Tidak, Tuhan begitu mengasihi kita dan Dia rindu supaya kita begitu menyadari akan kasihnya yang besar lewat kematian Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Oke. Saya rindu setiap kali saya habis share sedikit begini, saya rindu untuk berdoa buat kawan-kawan semua. Ya, saya di atas tempat tidur nih. Ya, setiap kali akan saya share, saya akan berada dimanapun, mau tempat tidur kah, di mana kah. Saya ingin berdoa untuk saudara ya. Apapun pergumulan saudara, saya percaya doa ini bisa menyentuh hati saudara dan bisa menyentuh kawan yang sakit. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan Anda. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa lewat tayangan ini, siapapun yang melihat tayangan ini, mereka diberkati Tuhan. Mereka bisa menangkap apa hati Tuhan buat mereka. Kalau mereka ada yang sakit Tuhan, aku katakan oleh bilur-bilur Yesus, mereka disembuhkan. Kalau mereka merasa lonely malam ini, aku katakan dalam nama Yesus, bahwa Engkau sanggup menyingkapkan dirimu Tuhan. Engkau menyadarkan siapapun bahwa Engkau begitu dekat dengan mereka. Kalau ada tindakan-tindakan yang membuat kawan-kawanku ini merasa salah, merasa berdosa atau merasa tidak enak, aku katakan malam ini Tuhan, damai sejahtera-Mu melimpah atas mereka. Aku katakan rasa bersalah itu tergantikan dengan damai sejahtera Tuhan, dengan penyingkapan bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi. Tuhan Yesus begitu mengasihi-Mu. Aku berdoa dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, segala kelemahan, segala was-was, segala putus asa tergantikan dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Aku percaya dalam nama Yesus, kasih Tuhan melimpah atas kawan-kawanku yang mendengarkan tayangan ini. Terima kasih Tuhan, apapun pergumulan mereka, aku berdoa dalam nama Yesus, ada jawaban buat mereka. Besok pagi mereka bangun, ada damai sejahtera, ada kekuatan baru, bahwa Tuhan begitu mengasihi mereka, begitu mengasihi aku. Terima kasih Bapak Yahweh. Setiap planning Tuhan, aku berdoa damai sejahtera, kesuksesan, kebahagiaan melimpah atas kawan-kawanku ini. Terima kasih Bapa. Aku berdoa, percaya di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih ya. Kita ketemu lagi ya.